Puji Tuhan, Shalom, Shalom. Selamat pagi saya ucapkan bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Doa dan harapan kami dari tempat ini bahwa seluruh jemaat Tuhan semuanya dalam keadaan sehat. Pagi hari ini sama-sama kita akan mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak kita semua melupakan segala perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita lupakan segala kesibukan kita. Kita ambil waktu ini untuk datang di hadapan hadirat Tuhan, mempersembahkan seluruh kehidupan kita, membawa hati kita, hidup kita, kita persembahkan bagi Tuhan. Kita memuliakan Dia, Raja di atas segala raja. Kita mau tinggikan Dia, karena Dia layak dipuji, disembah. Dimanapun kita berada saat ini, saat kita di rumah, mari kita ajak setiap keluarga kita, bersama-sama kita satukan hati, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari seluruh jemaat Tuhan bawa korban syukur bagi Tuhan. Haleluya. Naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini. Tuhan sungguh baik bagi kita. Tuhan sangat baik, yang selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Kita boleh ada pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Dia layak ditinggikan, Dia layak dimuliakan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat dan syukur Tuhan. Engkau Raja atas segala raja, yang berkuasa seluruh hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami membawa korban syukur kami. Kami bawa pujian kami hanya kepada Tuhan, karena Engkau yang layak Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Serta syukur selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, Ya Yesus selamat bagiku, Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bersama-sama kita katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selama. Bagi Dia, haleluya, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi
serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi, bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, hosana bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji bagi nama-Mu Tuhan. Ini pujian kami, pengagungan kami pagi hari ini. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan syukur. Karena Engkau layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-puji bagi nama-Mu. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini buat setiap pemeliharaan Tuhan. Pertolongan Tuhan bagi kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami ada pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Sebab itu sebentar kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan ada di setiap rumah tangga kami. Di setiap hidup kami Tuhan. Sehingga ketika kami buka hati memuji memuliakan nama Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi kami. Tuhan bertahta di atas pujian kami Tuhan. Kami musrahkan setiap ibadah kami dari awal hingga selesainya. Biar jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-puji bagi nama-Mu. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadi juru selamat hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Mari saudara-saudari, Bapak Ibu yang ada di rumah, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih jauh pagi hari ini, saya akan bacakan firman Tuhan. Satu Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, seminggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah, di mana kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan kemenangan itu sudah diberikan bagi kita semua. Amin. Sebab itu mari kita pakai kuasa itu untuk menaklukkan segala apapun yang kita hadapi. Haleluya. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Diberi kuasa. Haleluya. Sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan
pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kami akan pakai kuasa dari-Mu Tuhan. Dalam hal apapun yang kami hadapi, kami tidak pernah terkejut, kami tidak pernah takut, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala. Sekali lagi bersama-sama katakan terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Raja di atas segala raja Tuhan kami, yang sudah menang atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan buat kemenangan-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Haleluya. Ajar kami untuk selalu bersyukur atas segala pengorbanan-Mu Tuhan. Ajar kami selalu bersyukur atas karya salib-Mu Tuhan. Ketika kami belajar bersyukur dalam hidup kami, di sanalah sumber mujizat itu dinyatakan. Kami tidak akan pernah takut Tuhan. Kami tidak akan pernah gentar, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tangan Tuhan selalu memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau menikmati setiap hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan.
pujian ini bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang
Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Kami mau buka hati kami, karena kami percaya Tuhan akan memberkati kami lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Dan hari ini kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita arahkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan hari ini. Sekalipun melalui online Tuhan, kami masih bisa memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau hadir dalam setiap pujian penyembahan kami. Engkau hadir ketika kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. 1, 2, 3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan. Engkau ada di tengah mereka. Dan tadi Tuhan kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu Tuhan menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan firman-Mu, karena mereka akan dipuaskan. Langit bumi akan berlalu, tapi firman-Mu kekal selamanya. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan berbicara tentang mujizat itu nyata. Tema kita sepanjang bulan ini adalah mujizat itu nyata. Mujizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Jadi mujizat itu dilakukan oleh Allah, dan dikatakan dilakukan oleh Allah untuk membuat manusia ketika dia melihat mujizat itu yang dikerjakan oleh Allah, dikatakan manusia menjadi takjub, manusia heran. Karena apa? Karena kejadian tersebut melampaui pengetahuan, melampaui pikiran manusia. Itulah yang disebut dengan mujizat. Jadi mujizat itu adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia, dan itu dilakukan oleh Allah. Dalam Alkitab, kalau kita perhatikan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mujizat itu hanya dilakukan oleh Tuhan, ya, hanya dilakukan oleh kuasa dan perkenanan Tuhan melalui para nabi, melalui para rasul. Jadi mujizat itu diadakan dengan perantaraan para nabi atau para rasul atau manusia yang dipakai Tuhan. Kalau kita lihat di Alkitab, jadi itu bukan perbuatan manusia, tetapi itu hasil kerja Tuhan, hasil sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan. Karena saya percaya dan yakin hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang berkuasa, dan kalau Dia berkenan, Dia bisa melakukan mujizat apa saja. Dan hari ini kita akan berbicara di dalam Alkitab mengenai mujizat tersebut. Dan hari ini sebelum jauh lebih lanjut, mari kita baca dulu, mari kita buka ayatnya di dalam Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 11. Yohanes pasal yang kedua ayat 9 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat yang ke-11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kita juga akan baca di dalam Markus pasal 5 ayat 33 sampai 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dari kedua ayat ini kita akan berbicara tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus sama, dikatakan kalau dalam kitab Ibrani katakan Tuhan Yesus itu sama dulu, sekarang dan selamanya dikatakan. Artinya dulu Tuhan Yesus bisa lakukan mujizat, sekarang pun bisa Tuhan Yesus lakukan mujizat, dan yang akan datang pun Tuhan Yesus masih bisa melakukan mujizat. Karena Tuhan berjanji tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga katakan, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Itu berbicara tentang apa yang dilakukan Tuhan pada saat itu, Tuhan juga bisa lakukan sekarang, dan yang akan datang juga Tuhan bisa lakukan. Mujizat itu Tuhan nyata, Tuhan bisa lakukan dengan nyata. Karena apa? Dia berjanji menyertai kita. Kata menyertai di situ berarti dia pun bisa melakukan hal yang sama yang dia lakukan dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan dari ayat yang kita baca tadi, mujizat adalah bentuk pertolongan yang disediakan Allah bagi manusia. Dan pertolongan itu sama sekali tidak ditentukan oleh upaya atau kepandaian atau pengalaman atau skill manusia, tetapi solusi yang dikaruniakan Allah melampaui seluruh pemikiran dan kemampuan manusia. Jadi mujizat itu pertolongan Tuhan bagi kita, dan itu melampaui pikiran kita, bukan karena kuat dan gagah manusia. Jadi mujizat terjadi untuk menyatakan, kalau kita baca dari kedua ayat tadi, mujizat itu terjadi untuk apa? Mujizat itu terjadi untuk menyatakan kemuliaan Allah, supaya manusia percaya dan supaya manusia diselamatkan. Jadi mujizat itu bukan untuk dipamerkan. Jadi kita percaya bahwa mujizat itu masih berlaku dulu, sekarang, dan yang akan datang. Karena Tuhan Yesus katakan dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jadi mujizatnya pun akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan kalau berbicara tentang mujizat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita mengalami, Tuhan mau kita menikmati mujizatnya. Hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak masuk di akal kita, hal-hal yang tidak masuk dalam logika dan pemikiran kita, Tuhan bisa kerjakan dulu, sekarang, dan yang akan datang. Itu janji Tuhan. Lalu pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu kita semuanya boleh merasakan, menikmati, dan mengalami kuasa atau mujizat Tuhan juga. Bagaimana supaya kita mengalami mujizat dari Tuhan? Itu yang perlu kita ketahui dan kita pelajari dari dua kisah yang tadi. Dari kisah tentang pernikahan di Kana, air menjadi anggur. Dari kisah wanita 12 tahun pendarahan, dikatakan dia berobat berulang kali tidak sembuh, tetapi waktu dia datang pada Yesus, dia disembuhkan, mujizat terjadi. Dan saya rindu kita juga boleh mengalami mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita mengalami mujizat dari Tuhan? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Bagaimana supaya supaya kita semuanya mengalami yang namanya mujizat yang daripada Tuhan. Yang pertama, supaya mujizat terjadi, yang pertama, kita harus bergantung kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Jadi supaya mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus sepenuhnya 100% dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap pengetahuan kita, dengan segenap hikmat kepandaian kita, dikatakan sepenuhnya kita bergantung kepada Tuhan, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat. Bergantung kepada Tuhan dengan sepenuh hati berarti mengandalkan Tuhan dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, sepenuhnya terikat, sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan harta yang kita miliki, dan tidak mengandalkan siapapun dalam kehidupan ini kecuali Tuhan. Karena dengan demikian kita sadar bahwa kekuatan manusia itu terbatas, sehingga kita nggak perlu andalkan diri kita, orang lain, dan kekuatan yang ada padanya. Karena kita harus bergantung kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita supaya kita memperoleh mujizat Tuhan, menikmati, merasakan mujizat yang daripada Tuhan. Kekuatan manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sanggup melakukan mujizatnya kepada kita. Sama seperti kisah yang kita baca tadi di awal-awal tadi, yang ditulis di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 26. Kalau kita lihat di sana, di dalam ayat 25-nya dikatakan begini: adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaiknya keadaannya memburuk, dikatakan semakin memburuk. Kita melihat cerita ini, peristiwa ini, kisah ini adalah kisah nyata, dikatakan. Pada waktu itu dikatakan bahwa
Ada seorang wanita 12 tahun lamanya dikatakan menderita pendarahan. Dan wanita ini dikatakan mencoba bergantung kepada manusia. Mencoba bergantung kepada berbagai tabib pada saat itu. Berusaha dikatakan. Berbagai tabib dia berobat. Tetapi dikatakan di sana segala sesuatu yang ada padanya habis biaya untuk berobat. Tetapi dikatakan apa yang terjadi? Tidak ada faedahnya sama sekali. Malah dikatakan keadaannya semakin memburuk. Tetapi waktu dia mencoba bergantung kepada Tuhan, waktu dia datang kepada Yesus, apa yang terjadi? Dia gantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dia terikat kepada Tuhan. Dia andalkan Tuhan. Dia bersandar kepada Tuhan. Apa yang terjadi dikatakan tadi? Dia mengalami mujizat. Dia mengalami kesembuhan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia bisa dilakukan oleh Tuhan. Apa yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, apa yang tidak masuk akal bagi manusia bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan itulah yang terjadi dengan perempuan wanita 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia berulang kali dan berulang kali diobati. Tidak ada faedahnya dikatakan. Habis biaya. Tetapi waktu dia bergantung kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya, dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita mengalami mujizat dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan Yesus. Bergantung kepada Tuhan Yesus. Jangan mengandalkan diri kita dan apa yang ada pada kita. Atau mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan. Gantungkan hidup kepada Tuhan. Maka lihat, kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Yang kedua, bagaimana supaya mujizat terjadi dalam kehidupan kita? Selain kita bergantung kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, kita harus mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita juga. Enggak setengah-tengah. Kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita sungguh-sungguh berupaya kepada Tuhan. Mencari Tuhan dengan sepenuh hati berarti bersungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan atau menemukan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, kalau kita baca di dalam Amos pasal 5 ayat 4, carilah Tuhan dikatakan, carilah aku atau Tuhan, maka kamu akan hidup dikatakan. Jadi kita cari Tuhan, maka dikatakan kita akan memperoleh hidup. Bahkan dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 7, Tuhan Yesus juga mengatakan, carilah maka kamu akan mendapat. Jadi kita berusaha mencari Tuhan dengan segenap kekuatan kita, dengan sepenuh hati kita, dengan segenap kemampuan kita. Kita usaha cari Tuhan. Karena Tuhan berjanji, orang yang mencari Tuhan akan hidup. Orang yang mencari Tuhan akan mendapat dikatakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bisa mencari Tuhan dengan berbagai cara, dengan berbagai hal. Kita datang kepada Tuhan dengan ibadah. Contohnya kita memuji menyembah Tuhan. Cara kita mencari Tuhan. Contohnya kita melalui doa kita kepada Tuhan. Melalui permohonan kita cari Tuhan. Dan contohnya lagi melalui pembacaan, perenungan akan firman Tuhan. Dan untuk supaya firman Tuhan yang kita tahu dan kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh wanita 12 tahun menderita pendarahan. Dikatakan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-27 dalam Markus 5 tadi dikatakan begini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Artinya tidak cukup hanya mengetahui tentang Yesus. Tidak cukup hanya mengetahui bahwa Yesus itu sanggup melakukan segala perkara. Sanggup melakukan mujizat. Berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan di Alkitab kalau kita lihat dalam kisah perjanjian baru. Dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di sana dikatakan segala macam penyakit disembuhkan oleh Yesus. Bahkan dikatakan roh jahat setan sekalipun tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang mati sekalipun dibangkitkan oleh Yesus. Tidak cukup hanya mendengar tentang Yesus, berita-berita tentang Yesus, tetapi kita harus berusaha mendapati Dia, harus berusaha mendekati Yesus. Kita cari Yesus melalui doa kita, melalui pujian penyembahan kita, melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, melalui ibadah kita kepada Tuhan. Kita berusaha sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi tidak cukup hanya mendengar berita-berita tentang Yesus. Wanita ini, wanita yang 12 tahun pendarahan tadi dikatakan ketika dia mendengar Yesus, dia mencari Yesus, dia mendapati Yesus dan dikatakan dengan segenap hatinya dia berusaha. Kita tahu
Orang pendarahan 12 tahun lamanya itu pasti tubuhnya lemah banget, fisiknya lemah banget, bukan hanya fisiknya, mentalnya juga, fisikisnya juga pasti sangat sangat lemah. Tetapi ketika dia dengar berita tentang Yesus, dikatakan dia tidak cukup hanya mendengar, dia mendekati Yesus, dia mencari Yesus. Dikatakan di tengah-tengah orang banyak, dia katakan asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Jadi dikatakan di sini usahanya ini tidak sia-sia. Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan usahanya, dan dikatakan apa yang terjadi? Dia mendapati Yesus, dan ketika dia mendapati Yesus, dia memperoleh mujizat. Tubuhnya disembuhkan dari pendarahan selama 12 tahun. Jadi supaya mujizat terjadi dalam kehidupan kita, dan kami rindu mujizat itu kita alami, kita nikmati. Karena apa? Tuhan sediakan bagi kita yang percaya. Supaya itu terjadi, yang pertama, kita harus dengan sepenuh hati kita bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita harus dengan sepenuh hati kita mencari Tuhan. Kita cari Tuhan, kita sediakan waktu buat Tuhan, waktu yang terbaik, maka kita akan lihat Tuhan akan nyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, bagaimana supaya kita memperoleh, menikmati mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang berikutnya adalah kita harus beriman kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita harus beriman kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Beriman kepada Tuhan dengan sepenuh hati berarti mempunyai ketetapan hati, tidak bimbang atau mendua hati dalam mengimani Tuhan dan firman-Nya. Mengimani Tuhan dan firman-Nya berarti yakin sesuai dengan firman Tuhan, dan sesuai dengan firman Tuhan apa yang dikatakannya, bahwa ia sanggup untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Sama seperti di dalam Markus 5 ayat 28 dikatakan begini. Sebab kata perempuan yang lamanya menderita pendarahan 12 tahun. Dia katakan begini dalam Markus 5 ayat 28. Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Begitu yakinnya dia tentang Yesus, begitu percayanya dia, begitu berimannya dia kepada Yesus, sehingga dia katakan asal ku jamah saja. Dia berbicara dalam hatinya, dia enggak berteriak, tapi dia katakan dalam hatinya, asal ku jamah saja, aku akan sembuh. Jadi supaya terjadi mujizat, bergantung kepada Tuhan yang pertama. Yang kedua, cari Tuhan. Yang ketiga, beriman kepada Tuhan. Tidak hanya beriman, percaya sama Tuhan, mengimani perkataan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang dia katakan, apa yang difirmankan. Perempuan yang menderita 12 tahun pendarahan dikatakan asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika dia menjamah jubah Yesus, dia katakan aku sembuh, aku sembuh. Dan dikatakan seketika itu juga badannya sembuh dari sakit penyakitnya. Dan dikatakan juga di dalam Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 8. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang Tuhan katakan, apa yang kita dengar tentang Yesus, mari kita imani, mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk melakukannya. Ketika Tuhan Yesus perintahkan kepada para pelayan saat itu, apa yang terjadi? Dikatakan situ, ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada para pelayan pada saat itu, supaya apa dikatakan di sana, isilah tempayan, lalu cedoklah. Tetapi dikatakan pada saat itu para pelayan lakukan. Dan ketika mereka lakukan, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Jadi nggak cukup hanya percaya dan beriman, tetapi mengimani. Percaya atau beriman itu semua orang percaya, tapi belum tentu mengimani atau percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi, wanita 12 tahun menderita pendarahan disembuhkan karena percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkannya. Dan dikatakan jadilah seperti yang dia imani. Lalu air berubah menjadi anggur karena para pelayan percaya pada perkataan Yesus. Para pelayan dikatakan tanpa berpikir panjang melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, dan kepercayaan ketaatan mereka atas perintah Yesus mendatangkan mujizat. Mujizat apa? Air menjadi anggur. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan di dalam Ibrani, Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama, sebelum kita berdoa, di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8.
Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia bisa lakukan mujizat zaman dahulu, dia juga akan lakukan mujizat zaman sekarang, dan yang akan datang juga Tuhan Yesus bisa lakukan mujizat, karena dikatakan di sana Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita arahkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat siang hari ini. Kami sudah mendengar tentang firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah mampu melakukan, berkuasa untuk melakukan berbagai mujizat. Kami tahu Tuhan, dalam kehidupan kami ada hal-hal yang tidak mampu kami pikirkan, ada hal-hal yang tidak dapat kami lakukan, dan menurut kami itu mustahil Tuhan. Mungkin Tuhan keadaan kami sedang di posisi begitu situasinya saat ini Tuhan, akibat keadaan dunia ini sekarang yang terdampak COVID-19. Mungkin itu dalam masalah rumah tangga kami, dalam masalah usaha pekerjaan kami, dalam masalah sekolah kami, dalam masalah berbagai pergumulan, baik itu mungkin melalui tubuh kami yang sakit. Tapi kami percaya bagi manusia mungkin mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, mujizat bisa terjadi, air bisa Tuhan Engkau ubah menjadi anggur. Yang sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia, Engkau bisa sembuhkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, kalau Engkau berkenan, mujizat bisa terjadi Tuhan. Kalau sesuai dengan waktu-Mu Tuhan, sesuai dengan keinginan-Mu, maka apapun bisa terjadi dalam hidup kami. Kalau ada hal yang mustahil untuk kami lakukan dalam keluarga kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam studi kami Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pada saat ini. Dan kami bergantung kepada Tuhan. Biarlah kami tidak bergantung pada kekuatan kami. Kami mencari Tuhan dan kami beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang mustahil bagi kami, apa yang tidak mungkin bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Biarlah Tuhan mujizat-Mu nyata bagi rumah tangga kami, mujizat-Mu nyata bagi pekerjaan usaha kami, mujizat-Mu nyata dalam sekolah, dalam aktivitas kegiatan kami Tuhan. Sebelum kami Tuhan Yesus mengakhiri Tuhan Yesus firman Tuhan ini, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa ini, negeri ini Tuhan Yesus. Kami hidup di tengah bangsa ini dan kami terbeban berdoa, biarlah Tuhan kasih Tuhan dicurahkan bagi bangsa ini. Hujan keselamatan, hujan pertobatan dicurahkan bagi bangsa ini. Presiden, wakil presiden, menteri yang ada, semua jajaran yang memerintah, beri mereka hikmat, beri mereka kebijaksanaan untuk mengelola masalah pergumulan persoalan yang ada akibat pandemi 19 ini Tuhan, dan akibat berbagai masalah, akibat berbagai bencana yang ada di tengah bangsa kami ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami ini Tuhan. Ekonomi yang ada, biarlah Tuhan Kau pulihkan. Baik itu Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, buat keamanan kami serahkan tangan Tuhan. Kami berdoa saat ini buat anak-anak Tuhan dimanapun berada. Engkau memberkati anak-anak Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu secara khusus yang ada di JSS Tuhan. Biarlah mujizat Tuhan berlaku bagi mereka. Engkau berkenan Tuhan untuk melakukan mujizat-Mu dalam keluarga-Mu yang ada di JSS Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus penggembalaan ini yang digembalakan oleh Pak Amin Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam studi mereka, dalam aktivitas kegiatan mereka sepanjang ke depan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang ada di depan mereka Tuhan, menuntun memimpin mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami bukan hanya pendengar firman-Mu saat ini, penyampai firman-Mu, tapi kami pelaku firman-Mu Tuhan. Berbahagialah mereka yang sudah mendengar dan akan melakukan firman-Mu Tuhan, karena mereka akan dipuaskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala berkat yang baik yang Kau janjikan dalam firman-Mu, biarlah memberkati kami. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kasih Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.